Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia. Channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Sebelum kita mulai, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk menekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih atas dukungannya. Seperti janji saya sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review salah satu dari receiver parabola yang sudah pernah kita unboxing. Linknya terdapat di pojok kanan atas, yaitu HelloBox 8 New. Seperti yang kita lihat di sini, HelloBox 8 New ini warnanya itu adalah hitam doff pada posisi bagian atas, hitam glossy pada bagian sampingnya, dan merah pada posisi bagian bawah. Materialnya sendiri untuk box ini terbuat dari plastik. Terdapat tulisan HelloBox pada posisi sebelah kiri bawah, tombol power, dan beberapa tombol untuk melakukan navigasi. Kita bergeser untuk posisi bagian depan. Pada keadaan menyala, kita dapat melihat pada posisi bagian kiri ini, yaitu bagian yang saya tunjuk, kita dapat menemukan adanya LED display. Dan ini merupakan posisi samping kanannya. Pada posisi samping kanannya ini, terdapat lubang ventilasi yang cukup banyak sekali menurut saya, dan ukurannya juga lebih besar jika dibandingkan dengan posisi atas, dan terdapat sebuah USB port, dan ini masih menggunakan USB port 2. Disayangkan sekali hanya terdapat satu buah USB port saja, dan itu pun masih menggunakan versi 2. Dan ini merupakan samping sebelah kiri. Pada samping sebelah kiri ini kita hanya menemukan adanya ventilasi udara saja. Dan ini merupakan pada bagian belakangnya. Begitu saya melihat pada bagian belakang ini, mata saya langsung mencari tombol sebagai switch untuk on off, namun saya tidak menemukannya. Padahal switch itu sangat membantu sekali pada saat kita tidak menggunakan box ini, kita tidak perlu mencabut kabel listriknya. Adapun yang dapat kita lihat atau yang dapat kita temukan pada posisi bagian belakang ini, pertama di situ ada input untuk antena parabola kita. Di sini dikasih label S2 in, kemudian input untuk T2 yaitu untuk siaran terestrial dan kabel. Nah, itu artinya HelloBox 8 New ini memiliki multifungsi. Selain dapat digunakan untuk DVB S2 atau untuk antena parabola, juga dapat digunakan untuk siaran terestrial dan kabel. Dan di posisi tengahnya ini terdapat HDMI out, Ethernet port atau LAN port, namun untuk LAN portnya ini belum merupakan Giga Ethernet port. Dan di bagian yang saya tunjuk ini merupakan port AV out. Dengan adanya AV out ini, tentunya receiver ini masih dapat kita gunakan untuk televisi tabung. Dan terakhir di situ terdapat jack untuk adaptor 12 volt. Untuk posisi bagian bawah seperti yang terlihat ini, terdapat ventilasi udara yang menurut saya ukurannya atau lubang-lubang ventilasi udara ini sangat besar sekali dan jumlahnya sangat banyak. Dengan adanya ventilasi udara pada posisi bagian bawah, posisi bagian atas, samping kiri dan samping kanannya ini, tentunya sirkulasi udara menjadi lebih lancar, dan saya berharap hawa panas yang terdapat di dalam box ini akan lebih cepat untuk dikeluarkan. Kemudian kita akan lihat remote yang digunakan untuk HelloBox 8 New. Jika diperhatikan di sini, bagi pengguna HelloBox 8 Old dapat dibandingkan bahwasanya untuk HelloBox 8 New ini memiliki remote dengan desain dan tombol yang berbeda. Di sini tombolnya lebih banyak jika dibandingkan dengan HelloBox 8 Old. Namun pada saat kita menekan tombolnya ini, feelingnya itu tidak begitu enak, tidak begitu empuk, sama saja seperti pada elektronik keluaran dari Tiongkok atau made in China. Feelingnya adalah sama saja, feel-nya itu sama saja, tidak empuk. Terbuat dari karet sehingga tangan tidak licin pada saat menekannya. Untuk remote-nya ini dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Dan baterainya ini harus dibeli secara terpisah karena tidak didapatkan dalam paket pembeliannya. Untuk desain remote-nya menggunakan warna hitam dan sedikit ringkih dan ringan. Begitu feeling yang saya rasakan. Keterbatasan yang hanya memiliki satu USB port dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Kompatibel dengan USB hub Rimac. Memiliki menu yang simpel, praktis dan user-friendly, memberikan kemudahan dalam penggunaan. Adapun tampilan menu HelloBox 8 New adalah seperti ini.
Tampilan menu dapat diganti dengan 3 pilihan yang tersedia, Blue Sky, Sunset, dan Grass. Dukungan update firmware yang selalu tersedia menjadikan receiver ini selalu up to date, yang dapat dilakukan secara network upgrade ataupun USB upgrade. Untuk cara upgrade firmware dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Daftar satelit dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dengan menekan tombol biru pada remote. Sebelum menggunakan, pastikan settingan LNB dan DSEC telah benar. Contoh untuk LNB1 saya gunakan untuk LNB C-band pada satelit Yamal 601. Scanning frekuensi satelit selain manual dengan memasukkan frekuensi dan simbol red, jika tidak ingin repot juga dapat dilakukan secara blind scan. HelloBox 8 New dapat menyimpan sampai dengan 8.000 channel, dan tentunya dapat dikelompokkan berdasarkan channel favorit sehingga memudahkan dalam penggunaan. Tuner HelloBox 8 New sedikit kurang peka bahkan dibandingkan dengan receiver lain yang lebih murah sekalipun. Dengan posisi disk dan LNB yang sama, pada receiver lain Net TV HD ditangkap dengan baik, namun pada receiver ini sinyalnya loncat-loncat. Tentu saja receiver ini sangat cocok untuk satelit Yamal 601 karena mendukung T2MI. Tinggal scan dan langsung dapat menontonnya tanpa harus menggunakan stream relay. Praktis dan mudah. Tidak hanya Yamal 601, HelloBox 8 New juga mendukung videocon pada satelit ST2 Ku-band. Namun sayang, receiver ini tidak mendukung audio Dolby Surround seperti AC3. Kekurangan yang wajar menurut saya sebanding dengan harga yang ditawarkan. Pastikan receiver ini terhubung ke internet agar fitur Auto Powerful dan Auto Biscay dapat berjalan dengan baik. Fungsi fitur tersebut adalah untuk mengupdate key Powerful dan BIS jika ada key yang terbaru. Dengan begitu tidak perlu lagi repot-repot mencari dan memasukkan key-nya secara manual. Namun sangat disayangkan sekali tidak dimungkinkan untuk melakukan backup hanya untuk daftar satelit, susunan channel, dan settingan DSEC. Jika ingin maka harus dilakukan full backup termasuk dengan firmware-nya dengan cara dump file. Berikut protokol yang didukung oleh HelloBox 8 New. Selain itu, receiver ini juga mendukung scam yang terdiri dari 16 digit angka. Hedonistic inhabitants of Jika Anda sedang mencari receiver multistream, HelloBox 8 New merupakan salah satu pilihan yang tepat, cocok untuk satelit Optus D1. Jika ingin tracking, sepanjang jangkauan Wi-Fi menjangkau area di sekitar disk, maka receiver ini dapat difungsikan sebagai set finder dengan menggunakan aplikasi DVB Finder. Kompatibel untuk operating system iOS dan Android, jadi tidak perlu repot lagi dengan membawa televisi ataupun membeli set finder secara terpisah. Tidak itu saja, dengan menggunakan aplikasi DVB Player, maka kita dapat menonton, mengganti channel dan fungsi lainnya melalui smartphone. Dan yang keempat, para perantau yang puluhan ribu datang tiap hari ke Sumatera Barat menyebar ke seluruh kota kabupaten. Sama seperti Android TV Box, receiver ini juga dapat menjalankan YouTube walaupun dengan keterbatasannya, namun tetap menyenangkan. Selain streaming YouTube, juga tersedia aplikasi Xstream untuk IPTV berbayar. Dan live berisikan konten gratis yang jumlahnya sangat banyak sekali dari beberapa negara termasuk Indonesia. Begitu juga untuk koleksi musik, foto dan film yang tersimpan pada harddisk ataupun flashdisk dapat diputar pada receiver ini dengan resolusi maksimal 1080p Full HD.
Jadi kesimpulannya, dengan banyak fitur yang dimiliki, diantaranya multi-stream, T2MI, dukungan aplikasi untuk iOS dan Android, receiver ini layak untuk dinobatkan sebagai salah satu penjegal receiver high class, walaupun memiliki kekurangan yang tidak begitu signifikan. Jadilah pembeli yang cerdas, jangan sampai nafsu mengalahkan kebutuhan. Stay at home, stay healthy. Mari bersama-sama kita putus rantai COVID-19. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.